Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Eksekusi rumah di Merauke ricuh, pemilik rumah menghadang petugas pengadilan. Tidak mampu bersaing, sopir taksi rental di Mimika geruduk kantor taksi online. Stok beras di Kabupaten Mimika aman untuk 3 bulan ke depan. Stok beras Bulog di Mimika, Papua Tengah aman untuk 3 bulan ke depan. Kepala Bulog Mimika, Riyadi Muslim memastikan saat ini ada 850 ton beras di gudang, sementara 1.000 ton juga berada di pelabuhan. Secara fisik yang ada di gudang kami itu sebanyak 850 ton dan ada di pelabuhan sekitar 1.000 ton. Jadi total sekitar 1.800 ton itu untuk beras PSO-nya. Sedangkan untuk beras komersil kami memiliki stok sekitar 52 ton dan ada minyak sebanyak 30.000 liter dan gula sebanyak 25 ton. Itu stok yang dimiliki kami. Untuk stok yang ada di kami juga tiap bulannya kami mengisi dari Jawa Timur. Kami mendapatkan move-in dari Jawa Timur dan akan diisi rutin tiap bulannya. Berarti dari Makassar, Merauke sudah enggak lagi ya? Dari Makassar sementara mereka dari Sulawesi Selatan mereka fokus ke titik Papua di sisi utara. Jadi kami dari sisi Jawa Timur. Untuk Merauke saat ini dulu, karena Merauke mungkin saat ini lagi panen, cuma masih mengisi untuk kebutuhan Merauke dan sekitarnya terlebih dahulu. Kalau untuk ini pelayanan ke Kabupaten Tetangga masih jalan, Pak ya? Ya, Kabupaten Tetangga kami masih melayani di Kabupaten Puncak, Kabupaten Yaukimo atau SN dan Duga di Kabupaten Duga. Riyadi menambahkan beras yang tersedia ini untuk memenuhi kuota Kabupaten Mimika serta 3 kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Puncak, Kabupaten Yaukimo, dan Kabupaten Duga. Kabupaten Mimika sendiri saat ini juga mendapatkan pasokan beras dari Jawa Timur yang dikirim setiap bulannya. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Papua melepas liarkan 19.000 ekor kura-kura moncong babi ke habitatnya di hutan adat Kampung Nayaro, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Satwa endemik Papua ini merupakan hasil sitaan Direktorat Tindak Pidana Tertentu di Tipiter, Bareskrim Polri, dan satwa ini dikembalikan ke daerah asalnya, Papua. Seluruh kura-kura dalam keadaan sehat dan diharapkan bisa bertahan hidup di hutan adat Nayaro yang masih alami. Selain itu, masyarakat di Kampung Nayaro juga memiliki kesadaran tinggi dalam melindungi satwa liar. Dari Padang, Kalimantan, kemudian dari Jawa Timur, dan dari terakhir itu dari Bali. Nah, itu ada 15 kali trip. Kami bekerjasama dengan PT Freeport menggunakan Airfast untuk memulangkan satwa itu di Timika sini. Merupakan hasil sitaan dari Bareskrim di Tipiter Kepolisian Republik Indonesia di bulan Januari. Kemudian karena kasus itu terjadi di wilayah hukum Tangerang,
maka kasus itu disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang dan mungkin prosesnya masih berjalan. Nah, pelepasliaran ini merupakan satu proses hukum yang harus dipenuhi oleh Kejaksaan Negeri, sehingga ketika ada permintaan dari hakim untuk membuktikan bahwa kita melepasliarkan, dokumentasi dari sini itu kita kirim. Menurut catatan WWF Indonesia, kura-kura jenis ini hidup di wilayah selatan Papua, seperti di Kabupaten Asmat. Moncong kura-kura ini mirip moncong babi dan banyak diburu dan diselundupkan ke luar negeri karena dagingnya berkhasiat. Di Indonesia, harga pasaran kura-kura moncong babi ukuran dewasa berkisar 1 hingga 5 juta rupiah per ekor. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Jika memang berniat, suatu keinginan pasti akan tercapai. Nursiah, istri seorang nelayan ini, membuktikannya. Wanita berusia 57 tahun yang tinggal di kampung nelayan Binaloka, Merauke, tahun ini akhirnya bisa menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Untuk mencapai cita-citanya, Nursiah bersama sang suami selama 11 tahun menabung. Nursiah akhirnya lega karena dalam daftar tunggu di Kemenak, namanya masuk dalam daftar haji yang akan berangkat tahun ini. Sejak tahun 2002, Nursiah bersama suaminya, Ambo, setiap hari menyisihkan uang dari hasil penjualan ikan. Dengan sabar, mereka mengumpulkan uang sambil membayangkan suatu saat nanti mereka bisa naik haji bersama. Sejak kapan mengumpulkan uang untuk menunaikan ibadah haji di Nursiah? Dari tahun 2000 ya. Nah, berapa setiap hari itu dikumpulkan atau seperti apa cara mengumpulkannya uang itu, Bu? Dan tergantung dari penghasilan, Pak. Kalau banyak-banyak ya kita simpan banyak-banyak juga. Kalau tipis ya kita, karena nelayan kita tidak bisa pastikan penghasilan kerja. Jadi dari cuaca. Oh gitu. Jadi Bapak ini kalau pulang melaut terus ada lebih dari penjualan itu baru disimpan ya? Iya. Itu rata-rata biasanya berapa, Ibu disimpan duitnya itu selama 10 tahun lebih itu? Kadang 100.000, 200.000. Gitu. Nah, Ibu kan sudah masuk dan calon untuk berangkat naik haji tahun ini, Bu ya. Nah, Ibu, kalau Ibu terdaftar itu di kantor Departemen Agama itu sejak tahun berapa, Bu, mendaftar haji? Dari 2013. 2013 itu ya, bulan 2 itu ya. Nah, sampai dengan tahun ini berapa tahun Ibu menunggu itu? 11 tahun. 11 tahun itu ya. 11 tahun ya. Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika mendengar bahwa nama Ibu keluar untuk menjalankan ibadah haji tahun ini, Bu? Ya sangat bahagia, sangat gembira. Karena kita sudah lama menunggu. Oh gitu. Sayangnya, Ambo sang suami tidak bisa menemani Nursiah karena ia baru mendaftar haji pada tahun 2017. Ambo masih harus bersabar menunggu giliran. Namun Nursiah dan suaminya Ambo merasa bersyukur karena tahun ini salah satu dari mereka bisa berangkat haji. Nursiah terus berdoa agar suaminya berumur panjang dan bisa menunaikan ibadah haji seperti dirinya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.